Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Di sini, kami akan membawa kalian menyusuri berbagai cerita penuh teka-teki yang dipercaya pernah terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Matikan sejenak hiruk-pikuk dunia, siapkan keberanian kalian, dan dengarkan setiap kisah hingga akhir. Karena terkadang, rahasia paling gelap tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Selamat mendengarkan, dan inilah kisah malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa dukung channel Radio Petang dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian pencinta kisah misteri Nusantara. Karena dukungan kalian akan membuat Radio Petang terus menghadirkan kisah-kisah nyata, misteri, dan pesugihan yang menarik untuk disimak setiap harinya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Percaya atau tidak, setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Warung itu berdiri di tepi jalan penghubung antar desa yang jarang dilalui kendaraan pada siang hari, tetapi mulai ramai saat malam menjelang. Bangunannya sederhana, berdinding papan yang telah dicat ulang beberapa kali, dengan lampu-lampu putih yang menggantung di teras depan. Aroma kopi hitam, mie rebus, dan gorengan hangat selalu menyambut siapa saja yang datang. Pemilik warung itu adalah Daryuni, wanita berusia 40 tahun yang dikenal ramah kepada setiap pelanggan. Setiap malam, ia melayani pembeli seorang diri dengan cekatan, sesekali melempar senyum kepada para sopir truk yang singgah untuk beristirahat sejenak. "Ayo Pak, mau pesan apa malam ini?" tanya Daryuni sambil mencatat pesanan. "Seperti biasa Bu Daryuni, kopi hitam sama nasi goreng," jawab seorang sopir yang sudah menjadi pelanggan tetap. Warung milik Daryuni memang berbeda dari warung-warung lain di sepanjang jalur itu. Ketika tempat lain mulai sepi dan memilih tutup sebelum tengah malam, warungnya justru semakin dipenuhi pengunjung. Motor dan truk berjejer rapi di depan warung hampir setiap malam. Banyak orang heran melihat kondisi itu. Lokasi warung yang cukup jauh dari keramaian seharusnya membuat usaha tersebut sulit berkembang. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Di antara obrolan para pelanggan, nama Daryuni sering menjadi bahan pembicaraan. "Heran ya, warung Bu Daryuni nggak pernah sepi," ujar seorang pelanggan sambil menyeruput kopinya. "Iya, padahal warung lain di sekitar sini banyak yang tutup karena kurang pembeli," sahut rekannya. Daryuni hanya tersenyum kecil mendengar percakapan itu. "Namanya juga rezeki, Pak. Saya cuma berusaha sebaik mungkin melayani pembeli," katanya singkat. Meski terdengar sederhana, jawaban itu ternyata belum cukup memuaskan rasa penasaran sebagian warga sekitar. Mereka mulai memperhatikan berbagai hal yang dianggap janggal. Tidak peduli hujan deras mengguyur atau malam terasa begitu sunyi, selalu saja ada orang yang datang ke warung tersebut. Pak Rahmat, pemilik toko kelontong yang berada tidak jauh dari lokasi warung, pernah memperhatikan keadaan itu dengan heran. "Saya buka dari pagi sampai sore, kadang pembeli sepi, tapi warung Daryuni selalu ramai sampai dini hari. Aneh juga," gumamnya dalam hati. Semakin lama, pembicaraan mengenai warung itu semakin sering terdengar di lingkungan desa. Sebagian menganggap Daryuni hanya pandai berdagang dan memahami keinginan pelanggan. Namun sebagian lainnya mulai menghubungkan keramaian warung itu dengan hal-hal yang sulit dijelaskan. Di balik senyum ramahnya saat menyajikan secangkir kopi hangat, Daryuni menyimpan kegelisahan yang tidak pernah diketahui orang lain. Sesekali pandangannya mengarah ke salah satu sudut warung sebelum kembali melayani pelanggan seperti biasa. "Mbak, tambah teh manis satu," seru seorang pengunjung. "Iya, sebentar," jawab Daryuni cepat. Malam terus berjalan. Tawa pelanggan bercampur dengan suara mesin truk yang sesekali berhenti di depan warung. Dari luar, tempat itu tampak seperti warung biasa yang menjadi persinggahan para musafir malam. Namun tak seorang pun menyadari bahwa di balik ramainya warung tersebut tersimpan sebuah rahasia yang perlahan akan mengubah rasa kagum menjadi ketakutan. Dan malam itu, tanpa diketahui siapapun, awal dari misteri warung tengah malam baru saja dimulai. Malam demi malam, warung tengah malam milik Daryuni tetap dipenuhi pelanggan. Deretan motor dan beberapa truk besar terparkir di depan warung sederhana itu. Asap dari masakan yang baru matang bercampur dengan aroma kopi hitam yang memenuhi ruangan.
Suasana hangat dan ramai membuat banyak orang merasa nyaman berlama-lama di sana. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian pelanggan baru. Di sudut paling ujung warung, dekat pintu kecil yang mengarah ke bagian belakang bangunan, terdapat area yang tampak berbeda dari tempat lainnya. Lampu di atasnya terlihat lebih redup, seolah sengaja tidak pernah diganti dengan yang lebih terang. Sebuah lemari kayu tua berdiri menempel di dinding, sementara sebuah meja kecil kosong diletakkan tepat di depannya. Anehnya, tidak pernah ada pelanggan yang duduk di area tersebut. Seorang pemuda bernama Benny yang baru pertama kali singgah di warung itu memperhatikan beberapa kursi kosong di sudut ruangan tersebut. Karena seluruh meja lain hampir terisi penuh, ia berniat memindahkan kursi ke tempat itu. Belum sempat ia duduk, suara dari Yuni menghentikannya. "Mas, kalau bisa duduk di sebelah sini saja," ujar dari Yuni sambil menghampiri. Benny menoleh heran. "Memangnya kenapa, Bu? Di sini masih kosong." Dari Yuni tersenyum tipis. "Sudut itu dipakai untuk menyimpan barang, takut nanti mengganggu." "Oh, begitu ya? Baik, Bu," jawab Benny tanpa curiga. Namun setelah duduk di meja lain, rasa penasaran mulai muncul dalam pikirannya. Tidak ada barang apapun yang terlihat di sana. Kursi-kursinya tertata rapi seperti memang disiapkan untuk tamu. Beberapa pelanggan lama tampaknya sudah memahami aturan tak tertulis itu. "Saya sering mampir ke sini, tapi memang dari dulu sudut itu nggak pernah dipakai," kata seorang supir truk kepada rekannya. "Pernah ada yang duduk di situ?" tanya rekannya pelan. Supir itu menggeleng. Kalau nggak salah pernah ada, tapi setelah itu dia buru-buru pulang dan nggak pernah kelihatan lagi. Percakapan tersebut membuat Benny semakin memperhatikan area yang dimaksud. Entah mengapa, meski lampu masih menyala, sudut itu terlihat lebih gelap dibanding bagian warung lainnya. Sesekali dari Yuni melirik ke arah sana sebelum kembali melayani pelanggan. "Mie rebus satu, Bu," seru seseorang dari meja depan. "Ya, tunggu sebentar," jawab dari Yuni cepat sambil beranjak ke dapur. Malam semakin larut, satu persatu pelanggan datang dan pergi. Namun aturan mengenai sudut warung itu tidak pernah berubah. Suatu ketika seorang pelanggan lain bernama Pak Seno tanpa sengaja meletakkan tasnya di kursi dekat area tersebut. Dengan langkah cepat dari Yuni segera menghampirinya. "Maaf Pak, tasnya bisa dipindahkan ke sini saja," katanya dengan nada lebih tegas dari biasanya. Pak Seno terlihat bingung. "Oh iya, saya cuma taruh sebentar." Dari Yuni tersenyum singkat. "Terima kasih Pak." Setelah itu ia kembali ke balik meja kasir. Namun dari raut wajahnya terlihat jelas ada kekhawatiran yang berusaha disembunyikan. Di luar warung, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Sebagian pelanggan mulai berpamitan pulang. Benny yang sejak tadi memperhatikan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu Daryuni, sebenarnya ada apa dengan sudut itu?" Daryuni terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Nggak ada apa-apa, saya hanya lebih nyaman kalau bagian itu tidak digunakan." Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi tidak benar-benar menghilangkan rasa penasaran. Benny mengangguk pelan, meskipun pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Saat ia bersiap meninggalkan warung, tanpa sengaja matanya kembali tertuju ke sudut yang dilarang itu. Untuk sesaat ia merasa melihat sesuatu seperti bayangan putih bergerak cepat di balik meja kecil tersebut. Benny langsung menghentikan langkahnya. Ia mengucek mata dan mencoba melihat lebih jelas. Namun beberapa detik kemudian tidak ada apapun di sana. Hanya kursi-kursi kosong yang tersusun rapi di bawah cahaya lampu redup. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan, Benny segera meninggalkan warung. Sementara itu, Daryuni berdiri diam di belakang meja kasir. Tatapannya kembali mengarah ke sudut ruangan yang sejak awal tidak pernah boleh didekati siapapun. Raut wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kegelisahan, seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dan sejak malam itu, bisik-bisik mengenai sudut terlarang di warung tengah malam mulai menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Malam itu hujan gerimis membasahi jalan penghubung antar desa yang biasanya dilalui kendaraan pengangkut barang dari kota menuju daerah pelosok. Lampu-lampu kendaraan tampak samar menembus kabut tipis yang mulai turun seiring bertambah larutnya malam. Di tengah perjalanan panjangnya, Herman, seorang supir truk berusia 45 tahun yang sudah bertahun-tahun melintasi jalur tersebut, memutuskan untuk berhenti sejenak di warung tengah malam milik Daryuni. Bagi Herman, warung itu bukan tempat asing. Ia sudah beberapa kali singgah untuk menikmati kopi hangat sebelum melanjutkan perjalanan. Menurutnya, masakan Daryuni memang enak dan pelayanannya ramah. Meski demikian, ia tidak pernah benar-benar memperhatikan berbagai cerita aneh yang mulai beredar di kalangan para supir. "Warung Bu Daryuni lagi, Man?" tanya Joko, kernet yang menemaninya malam itu. Herman memarkir truk di depan warung sambil mengangguk pelan. "Iya, kita istirahat sebentar, masih jauh perjalanan." Mereka turun dari kendaraan dan masuk ke dalam warung yang seperti biasa dipenuhi beberapa pelanggan. Daryuni menyambut kedatangan mereka dengan senyum ramah. "Silakan Pak Herman, mau pesan seperti biasa?" tanyanya. "Iya Bu, kopi hitam 2, sama nasi goreng 2 porsi, jawab Herman sambil memilih tempat duduk. Daryuni mencatat pesanan lalu berjalan menuju dapur. Herman memperhatikan suasana sekitar. Obrolan pelanggan terdengar biasa saja, tidak ada sesuatu yang menurutnya aneh. Namun ketika menunggu pesanannya datang, matanya tanpa sengaja tertuju pada sudut warung yang lampunya tampak lebih redup dibanding bagian lain. "Itu sudut yang katanya nggak boleh didatangi orang?" bisik Joko pelan. Herman mengangkat bahu. "Mungkin cuma tempat penyimpanan." Joko terlihat ragu. "Tapi aku dengar dari supir lain, ada yang lihat sesuatu di sana." Herman terkekeh kecil. "Jangan percaya cerita macam begitu.
Tak lama kemudian, Daryuni datang membawa pesanan mereka. "Silakan Pak, hati-hati kopinya masih panas," katanya. "Terima kasih Bu," jawab Herman. Mereka mulai makan sambil membicarakan pekerjaan. Namun beberapa menit kemudian, Herman merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah mengapa, pandangannya kembali tertuju ke arah sudut tersebut. Awalnya ia hanya melihat kursi-kursi kosong seperti biasa. Tetapi saat ia hendak mengalihkan pandangan, jantungnya mendadak berdegup lebih cepat. Di bawah cahaya lampu yang redup, tampak sosok putih berdiri diam di dekat dinding. Herman terdiam. Ia mencoba memfokuskan penglihatannya. Sosok itu terlihat seperti seseorang yang terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. "Jo," suara Herman terdengar pelan. "Ada apa?" tanya Joko. "Itu, lihat ke sudut sana." Joko mengikuti arah pandangan Herman. Wajahnya langsung berubah tegang. "Astagfirullah," bisiknya. Keduanya terdiam beberapa saat. Herman berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya tumpukan kain atau bayangan benda lain yang terlihat samar karena pencahayaan. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin terjadi. Sosok putih itu perlahan memiringkan kepalanya ke arah mereka. Cangkir kopi di tangan Herman bergetar. "Kita pergi sekarang," ucap Joko dengan suara bergetar. "Tunggu." Herman masih berusaha berpikir jernih. Saat ia kembali menatap ke arah sudut itu, sosok tersebut sudah tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah kursi kosong dan dinding kayu yang tampak biasa. Daryuni muncul dari balik dapur sambil memperhatikan mereka. "Pak Herman, makanannya kenapa? Kok tidak dilanjutkan?" tanyanya. Herman memandang Daryuni beberapa saat sebelum menjawab. "Nggak apa-apa Bu, kami harus lanjut jalan." Daryuni tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan Pak." Tanpa banyak bicara, Herman segera membayar makanan mereka. Ia dan Joko berjalan cepat menuju truk. Begitu mesin kendaraan dinyalakan, Joko langsung bertanya, "Man, tadi kamu lihat juga kan?" Herman menggenggam kemudi erat. "Iya," jawabnya singkat. "Itu apa sebenarnya?" Herman menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, tapi selama jadi supir, baru kali ini aku melihat hal seperti itu." Truk perlahan meninggalkan warung tersebut. Namun sepanjang perjalanan, bayangan sosok putih yang berdiri di sudut warung terus terlintas dalam pikiran Herman. Keesokan harinya, cerita itu tanpa sengaja tersebar di antara para supir yang sering melewati jalur tersebut. Tidak banyak orang yang mengetahui kehidupan Daryuni sebelum warung tengah malam menjadi tempat persinggahan favorit para pengendara. Bagi sebagian besar warga, Daryuni hanyalah seorang wanita berusia 40 tahun yang dikenal ramah, pandai memasak, dan mampu mengelola usahanya dengan baik. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum yang selalu ia tunjukkan kepada pelanggan, tersimpan kisah panjang yang penuh perjuangan dan keputusan yang terus menghantuinya. Bertahun-tahun sebelumnya, kehidupan Daryuni jauh dari kata muda. Setelah ditinggal suaminya karena sakit, ia harus menjalani hari-hari seorang diri sambil berusaha mempertahankan rumah peninggalan orang tuanya. Tabungan yang dimiliki semakin menipis, sementara kebutuhan hidup terus bertambah. Daryuni pernah mencoba berbagai usaha kecil. Ia menjual gorengan di pasar pagi, menerima pesanan kue rumahan, bahkan membuka warung kecil di depan rumah. Namun hasil yang diperoleh tidak pernah cukup untuk memperbaiki keadaan. Suatu sore, Daryuni duduk termenung di teras rumahnya sambil memandangi buku catatan berisi daftar hutang yang belum mampu dilunasi. "Kalau begini terus, bagaimana aku bisa bertahan?" gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga bernama Bu Lastri datang berkunjung. "Yun, kamu kelihatan banyak pikiran," ujar Bu Lastri sambil duduk di sampingnya. Daryuni tersenyum lemah. "Usaha selalu sepi, Bu. Hutang juga belum selesai." Bu Lastri menghela napas. "Yang sabar saja, mudah-mudahan ada jalan keluar." Daryuni hanya mengangguk, meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa putus asa. Ia merasa sudah bekerja keras, tetapi hasil yang didapatkan tidak pernah sesuai harapan. Waktu terus berjalan, kondisi ekonomi Daryuni semakin sulit. Tagihan demi tagihan datang silih berganti. Bahkan, ia sempat berpikir untuk menjual rumah yang menjadi satu-satunya harta peninggalan keluarganya. Di tengah kebingungan itulah, Daryuni bertemu dengan seseorang yang tidak begitu dikenalnya. Pertemuan itu terjadi saat ia sedang membeli kebutuhan di pasar malam yang berada di desa sebelah. Wanita paruh baya itu memperhatikan Daryuni cukup lama, sebelum akhirnya berbicara. "Kamu sedang punya banyak masalah ya?" tanyanya. Daryuni tampak terkejut. "Ibu kenal saya." Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak, tapi kadang wajah seseorang bisa menceritakan banyak hal." Daryuni terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Memang pikiran Daryuni, bahkan setelah mereka berpisah.
Hari-hari berikutnya, Daryuni semakin sering memikirkan bagaimana cara keluar dari kesulitan yang membelit kehidupannya. Ia mulai merasa lelah menghadapi kenyataan bahwa segala usaha yang dilakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu malam, sambil memandang warung kecilnya yang sepi pembeli, Daryuni berbicara pada dirinya sendiri. "Apa aku memang tidak ditakdirkan hidup lebih baik?" bisiknya. Kesunyian malam tidak memberikan jawaban. Di hadapannya hanya ada beberapa kursi kosong dan lampu redup yang menggantung di teras warung. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Daryuni masih menyimpan harapan untuk mengubah nasibnya. Ia ingin usahanya berhasil. Ia ingin terbebas dari hutang. Ia ingin hidup lebih tenang tanpa harus terus dibayangi ketakutan akan kehilangan tempat tinggalnya. Namun, dalam keinginannya yang begitu besar untuk memperbaiki hidup, Daryuni belum menyadari bahwa setiap pilihan yang diambil seringkali membawa konsekuensi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Malam itu, ia menutup warung lebih awal. Sebelum masuk ke dalam rumah, Daryuni menatap langit yang gelap tanpa bintang. "Semoga aku menemukan jalan keluar," ucapnya lirih. Tanpa ia sadari, tak lama lagi kehidupannya akan berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkannya. Perubahan yang pada awalnya terlihat seperti jawaban atas semua kesulitannya, tetapi perlahan akan membawa kegelisahan yang jauh lebih besar daripada kemiskinan yang selama ini berusaha ia hindari. Dan sejak saat itu, langkah Daryuni menuju takdir yang berbeda pun mulai terbentuk, sedikit demi sedikit, di balik malam-malam sunyi yang penuh dengan harapan dan keputusasaan. Beberapa hari setelah cerita Herman, sopir truk yang mengaku melihat sosok putih di sudut warung tengah malam, suasana di desa mulai berubah. Bisik-bisik kecil yang sebelumnya hanya terdengar di antara beberapa orang, kini menjadi topik pembicaraan hampir di setiap tempat berkumpul warga. Di warung kopi, di teras rumah selepas maghrib, hingga di pos ronda, nama Daryuni semakin sering disebut. Awalnya, sebagian besar warga menganggap semua itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Lagi pula, tidak sedikit yang berpendapat bahwa Herman mungkin hanya kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Namanya juga sopir truk, mungkin kurang istirahat, ujar Pak Rahmat suatu malam di pos ronda. Pak Seno yang duduk di sebelahnya menggeleng pelan. Kalau cuma Herman mungkin bisa dibilang begitu, tapi sudah beberapa orang cerita hal yang hampir sama. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Pak Rahmat menatap wajah beberapa warga yang berkumpul malam itu. Memangnya ada lagi yang mengalami hal aneh? Ada, sahut Bu Lastri yang baru saja datang. Keponakan saya habis makan di warung Bu Daryuni. Katanya malamnya mimpi melihat sosok terbungkus kain putih berdiri di depan rumah. Mimpi saja, Bu, jawab Pak Rahmat berusaha tetap tenang. Bu Lastri menghela napas. Saya juga awalnya berpikir begitu, tapi tetangga saya mengalami hal serupa beberapa hari kemudian. Cerita demi cerita mulai bermunculan. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di halaman rumah saat tengah malam. Ada pula yang merasa seperti diperhatikan ketika melintasi jalan di depan warung Daryuni selepas larut malam. Meski belum ada bukti yang benar-benar jelas, semua kisah itu perlahan membentuk sebuah kecurigaan di benak warga. Di sisi lain, warung tengah malam tetap beroperasi seperti biasa. Daryuni masih melayani pelanggan dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, seolah tidak ada sesuatu yang berubah. "Mau pesan apa, Pak?" tanya Daryuni kepada seorang pelanggan baru. "Kopi hitam sama mie rebus, Bu," jawab pria itu. "Baik, tunggu sebentar." Namun Daryuni mulai menyadari tatapan orang-orang yang berbeda dari biasanya. Beberapa pelanggan tampak memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada yang sengaja melirik ke arah sudut warung yang selama ini tidak boleh digunakan. Daryuni berusaha mengabaikannya. Suatu sore, Bu Lastri datang membeli minuman. "Warungmu tetap ramai, Yun," katanya sambil tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Bu," jawab Daryuni singkat. Bu Lastri terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. "Belakangan ini banyak yang membicarakan warungmu." Daryuni menghentikan aktivitasnya sejenak. "Membicarakan apa?" Katanya ada hal-hal aneh di sini. Ekspresi Daryuni berubah kaku sesaat sebelum kembali tersenyum. "Orang-orang memang suka berprasangka macam-macam," ujarnya pelan. Bu Lastri mengangguk, meskipun ia merasa jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Setelah Bu Lastri pergi, Daryuni berdiri sendiri di balik meja kasir. Tangannya mengepal pelan di bawah meja. Ia sadar, semakin banyak orang mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini berhasil disembunyikan. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi halaman depan warung. Meskipun begitu, beberapa pelanggan tetap datang seperti biasanya. Daryuni sesekali melirik ke arah sudut warung yang lampunya tampak lebih redup dibanding bagian lain. Wajahnya terlihat tenang, tetapi pikirannya dipenuhi kegelisahan. "Semoga semua tetap baik-baik saja," bisiknya lirih. Di luar warung, kecurigaan warga terus berkembang. Pak Seno yang sedang berjalan pulang bersama Pak Rahmat kembali membuka pembicaraan. "Kamu percaya tidak dengan semua cerita itu?" tanya Pak Seno. Pak Rahmat terdiam sejenak. "Saya tidak tahu, tapi rasanya ada sesuatu yang memang disembunyikan."
Kalau memang benar ada hal aneh, bagaimana? Pak Rahmat menghela napas panjang. Kita tidak boleh asal menuduh, tapi juga tidak bisa mengabaikan semuanya. Percakapan itu menggambarkan kegelisahan yang mulai dirasakan banyak warga desa. Di satu sisi, mereka mengenal Daryuni sebagai sosok yang baik dan tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Namun di sisi lain, berbagai kejadian yang dialami beberapa orang membuat mereka sulit mengabaikan rasa curiga yang terus tumbuh. Malam semakin larut, lampu warung tengah malam masih menyala terang di kejauhan. Dari luar, tempat itu tampak seperti warung biasa yang dipenuhi pelanggan. Tetapi bagi sebagian warga, warung tersebut bukan lagi sekedar tempat makan dan beristirahat. Warung itu mulai menjadi pusat misteri yang perlahan menyelimuti desa. Dan tanpa disadari oleh siapapun, kecurigaan yang terus berkembang itu akan membawa seseorang untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini belum terungkap. Kabar mengenai berbagai kejadian aneh yang dikaitkan dengan warung tengah malam semakin menyebar luas. Sebagian warga memilih untuk menghindari tempat itu. Sementara sebagian lainnya justru semakin penasaran. Di antara mereka, ada seorang pemuda desa bernama Arif yang merasa semua cerita tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Arif dikenal sebagai sosok yang tidak mudah percaya pada rumor. Menurutnya, ketakutan seringkali muncul karena orang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu tanpa mencari fakta yang sebenarnya. Suatu sore, ketika sedang duduk di warung kopi dekat balai desa, Arif mendengar beberapa warga kembali membicarakan Daryuni. "Aku dengar ada sopir yang lihat sosok putih di sana," ujar Pak Seno. "Keponakanku juga bilang, suasana warung itu aneh kalau sudah lewat tengah malam," sahut Bu Lastri. Arif yang sejak tadi mendengarkan akhirnya ikut berbicara. "Kalau memang benar ada sesuatu, harusnya ada bukti yang jelas," katanya. Pak Rahmat menoleh ke arahnya. "Kamu jangan macam-macam, Rif. Tidak semua hal harus dicari tahu." Arif tersenyum tipis. "Saya cuma ingin memastikan, bisa saja semua itu hanya salah paham." Malam harinya, rasa penasaran itu mendorong Arif mendatangi warung tengah malam seorang diri. Dari kejauhan, warung milik Daryuni tampak seperti biasa. Lampu-lampu menyala terang di bagian depan, sementara beberapa kendaraan terparkir rapi. Begitu masuk ke dalam, aroma kopi dan makanan hangat langsung menyambutnya. "Duduk di mana, Mas?" tanya Daryuni ramah. "Di sini saja, Bu," jawab Arif sambil memilih meja yang memungkinkan dirinya memperhatikan seluruh isi warung. "Mau pesan apa?" "Kopi hitam sama mie rebus." "Baik, tunggu sebentar." Arif mengamati Daryuni yang melayani pelanggan dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang terlihat mencurigakan. Namun pandangannya sesekali tertuju pada sudut warung yang selama ini menjadi bahan pembicaraan. Lampu di area itu tetap tampak lebih redup dibanding bagian lain. Ketika suasana mulai sepi menjelang tengah malam, satu persatu pelanggan berpamitan pulang. Arif sengaja tetap bertahan sambil berpura-pura menikmati kopinya. Daryuni membersihkan beberapa meja sambil sesekali melirik ke arah jam dinding. Tak lama kemudian, Arif melihat Daryuni membawa sebuah nampan berisi segelas air dan sepiring makanan sederhana menuju area belakang warung. Langkah wanita itu berhenti di dekat sudut yang selama ini tidak boleh didekati. Arif memerhatikan dengan saksama. Daryuni tampak berdiri beberapa saat sebelum meletakkan nampan tersebut di balik tirai yang menutupi sebagian area itu. Jantung Arif mulai berdegup lebih cepat. Apa sebenarnya yang ada di sana? Gumamnya dalam hati. Beberapa menit kemudian, Daryuni kembali ke depan seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas, warung sebentar lagi tutup," katanya. "Oh, iya Bu, sebentar lagi saya pulang," jawab Arif. Namun rasa penasarannya sudah terlalu besar untuk diabaikan. Setelah Daryuni masuk ke dapur, Arif memberanikan diri berjalan perlahan mendekati sudut warung tersebut. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Tangannya sedikit gemetar saat berdiri di depan tirai lusuh yang membatasi pandangannya. "Ini cuma untuk memastikan," bisiknya mencoba menenangkan diri. Perlahan, Arif menggeser tirai itu beberapa sentimeter. Napasnya tertahan. Di balik cahaya redup, ia melihat sosok putih duduk diam membelakanginya. Bentuk tubuhnya terbungkus kain putih dari kepala hingga kaki. Tubuh Arif langsung menegang. Belum sempat ia mencerna apa yang dilihatnya, terdengar suara Daryuni dari belakang. "Mas Arif?" Arif terkejut dan segera menoleh. Wajah Daryuni tampak tegang. "Saya sudah bilang, area itu tidak untuk dimasuki," ucap Daryuni dengan nada yang belum pernah didengar Arif sebelumnya. Arif berusaha mengendalikan napasnya. "Itu? Siapa, Bu?" tanyanya pelan. Daryuni terdiam beberapa saat sebelum menjawab singkat. "Lebih baik Mas pulang. Tapi saya melihat..." "Sudah malam, pulanglah." Nada suara Daryuni terdengar datar,
tetapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arif segera mengambil jaketnya dan berjalan keluar dari warung. Udara malam terasa jauh lebih dingin saat ia mengendarai motornya pulang ke rumah. Bayangan sosok putih yang dilihatnya terus terlintas dalam pikirannya. Ia datang dengan keyakinan bahwa semua rumor hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Namun malam itu, ia pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Untuk pertama kalinya, Arif mulai meragukan keyakinannya sendiri. Dan sejak penyelidikan singkat itu, misteri warung tengah malam tidak lagi sekadar bisikan warga desa. Kini, ada seseorang yang merasa telah melihat sendiri sesuatu yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan. Sejak malam ketika Arif melihat sosok berbalut kain putih di balik tirai sudut warung, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada penjelasan logis atas apa yang dilihatnya. Namun setiap kali mengingat bentuk sosok yang duduk diam di ruangan redup itu, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Kabar mengenai pengalaman Arif dengan cepat menyebar di desa. Sebagian warga mulai menghindari warung tengah malam, sementara sebagian lainnya justru semakin penasaran. Di balik semua itu, Daryuni mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Malam itu, warung tengah malam tidak seramai biasanya. Beberapa meja kosong tampak tersusun rapi tanpa penghuni. Daryuni berdiri di belakang meja kasir dengan tatapan kosong, sesekali mengusap kedua tangannya yang terasa dingin. "Bu, kopi satu," ujar seorang pelanggan. Daryuni tersentak dari lamunannya. "Iya pak, sebentar." Meski tetap berusaha melayani seperti biasa, wajahnya terlihat lebih lelah dibanding hari-hari sebelumnya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat. Setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung, Daryuni mulai membereskan meja-meja dengan gerakan lambat. Saat itulah Bulastri datang menghampirinya. "Yun, boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. Daryuni menghentikan pekerjaannya. "Ada apa, Bu?" Bulastri memandang sahabat lamanya itu dengan penuh perhatian. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan banyak pikiran. Sebenarnya ada apa?" Daryuni tersenyum kecil, tetapi senyum itu tampak dipaksakan. "Nggak ada apa-apa. Kita sudah saling kenal lama, Yun. Aku tahu kalau kamu sedang menyimpan sesuatu." Daryuni terdiam. Pandangannya jatuh pada meja kosong di hadapannya. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas panjang. "Bulastri?" Suaranya terdengar pelan. "Iya? Pernah nggak merasa terdesak sampai bingung harus mencari jalan keluar kemana?" Bulastri mengangguk perlahan. "Pernah. Tapi kenapa kamu tanya begitu?" Daryuni menundukkan kepala. "Dulu, aku pernah berada di titik itu." Suasana mendadak hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan dari dalam warung. "Aku pernah kehilangan harapan," lanjut Daryuni dengan suara bergetar. "Usaha selalu gagal. Hutang menumpuk. Aku takut kehilangan rumah peninggalan orang tua." Bulastri mendengarkan tanpa menyela. "Dalam keadaan seperti itu, aku bertemu seseorang yang menawarkan jalan agar usahaku bisa berubah." "Maksudmu bagaimana?" tanya Bulastri hati-hati. Daryuni memejamkan mata sesaat sebelum menjawab. "Waktu itu aku hanya berpikir ingin keluar dari kesulitan. Aku tidak memikirkan hal lain." Bulastri mulai memahami arah pembicaraan tersebut. "Yun, apa yang sebenarnya terjadi?" Daryuni menggenggam ujung bajunya erat-erat. "Setelah pertemuan itu, warungku mulai ramai. Pembeli datang terus setiap malam." "Tapi?" tanya Bulastri pelan. Daryuni menarik napas panjang. "Tapi aku juga harus menjalani sesuatu yang sejak awal membuatku takut." Bulastri tampak tegang. "Daryuni, apa maksudmu?" Wanita itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Aku membuat keputusan yang sampai sekarang selalu kusesali." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Setiap malam aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi semakin lama, rasa takut itu justru semakin besar." Bulastri menggenggam tangan Daryuni. "Kamu tidak sendiri. Kalau memang ada masalah, cari jalan keluar yang baik." Daryuni tersenyum pahit. "Aku berharap semudah itu." Tatapannya perlahan mengarah ke sudut warung yang selama ini tidak pernah boleh didekati siapapun. Bulastri mengikuti arah pandangan tersebut. "Semua cerita yang beredar di desa, apakah ada hubungannya dengan tempat itu?" tanyanya pelan. Daryuni tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata dengan suara hampir berbisik. "Ada keputusan dalam hidup yang terlihat seperti jawaban atas semua masalah." Ia menunduk lebih dalam. "Tapi setelah menjalaninya, kita sadar bahwa ada harga yang harus dibayar." Bulastri tidak mampu berkata apa-apa. Daryuni menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya. "Aku lelah hidup dalam ketakutan seperti ini," ujarnya lirih.
Untuk pertama kalinya sejak warung tengah malam menjadi pusat berbagai rumor, Daryuni memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini disembunyikan. Bukan sosok pemilik warung yang selalu tersenyum melayani pelanggan, melainkan seorang wanita yang dibebani penyesalan atas keputusan yang pernah diambil saat berada dalam keputusasaan. Malam semakin larut, warung yang biasanya ramai kini dipenuhi keheningan. Di balik pengakuannya yang belum sepenuhnya terungkap, Daryuni sadar bahwa rahasia yang selama ini disimpan perlahan mulai menemukan jalannya untuk diketahui orang lain. Dan ketakutan terbesar yang selama ini berusaha ia hindari, mungkin sudah semakin dekat daripada yang dibayangkannya. Setelah pengakuan Daryuni kepada Bu Lastri mengenai penyesalan yang selama ini dipendamnya, suasana di warung tengah malam tidak pernah benar-benar sama lagi. Keramaian yang dulu menjadi ciri khas tempat itu mulai berkurang. Sebagian pelanggan memilih mencari tempat lain untuk beristirahat, sementara mereka yang masih datang tidak lagi terlihat santai seperti sebelumnya. Daryuni menyadari perubahan itu. Ia tetap membuka warung seperti biasa, menata meja, menyiapkan bahan masakan, dan menyambut pelanggan dengan senyum yang berusaha dipertahankan. Namun jauh di dalam dirinya, rasa cemas semakin sulit disembunyikan. Malam itu, hanya beberapa meja yang terisi. "Bu, mie rebus 1," ujar seorang pelanggan. "Iya Pak, sebentar," jawab Daryuni sambil berjalan menuju dapur. Saat sedang menyiapkan pesanan, ia tiba-tiba mendengar suara kursi bergeser dari arah ruang makan. Daryuni segera menoleh. Tidak ada siapapun yang berdiri. Para pelanggan masih duduk di tempat masing-masing. Perlahan ia kembali melanjutkan pekerjaannya, berusaha menganggap suara itu sebagai hal biasa. Namun beberapa menit kemudian, salah seorang pelanggan menghampirinya. "Bu, tadi ada yang lewat di dekat meja belakang?" tanyanya. Daryuni mencoba tetap tenang. "Tidak ada Pak, memangnya kenapa?" "Saya merasa seperti ada orang berjalan di belakang saya." Daryuni tersenyum tipis. "Mungkin Bapak terlalu lelah." Pria itu mengangguk pelan, meski raut wajahnya masih terlihat ragu. Semakin malam, suasana warung terasa berbeda. Udara di dalam ruangan mendadak menjadi lebih dingin dari biasanya. Daryuni tanpa sadar mengusap kedua lengannya. "Kenapa dingin sekali?" gumamnya. Saat hendak mengambil gelas di rak dapur, terdengar suara benda jatuh dari arah belakang warung. Brak! Daryuni terkejut dan segera menghampiri sumber suara. Beberapa peralatan dapur tampak berserakan di lantai. Padahal ia yakin semuanya telah disusun dengan rapi sebelumnya. "Bu Daryuni, ada apa?" tanya seorang pelanggan dari luar dapur. "Tidak apa-apa, gelasnya mungkin jatuh sendiri," jawabnya berusaha terdengar biasa. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan ketakutan yang semakin besar. Gangguan tidak hanya terjadi di warung. Di rumah, Daryuni mulai sulit tidur. Hampir setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berdiri diam di sudut ruangan sambil menatap ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Daryuni sering terbangun dengan napas tersengal. Ia menyalakan lampu kamar dan memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. "Mungkin aku terlalu banyak pikiran," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun kejadian-kejadian aneh terus berulang. Suatu sore, Bu Lastri datang berkunjung. "Kamu kelihatan pucat, Yun," katanya khawatir. Daryuni duduk perlahan di kursi. "Aku sudah beberapa malam sulit tidur. Masih memikirkan semua yang terjadi." Daryuni terdiam sebelum menjawab. "Kadang aku merasa seperti terus diawasi." Bu Lastri menggenggam tangannya. "Kamu harus mencari ketenangan, jangan menghadapi semuanya sendiri." Daryuni mengangguk pelan. Malam berikutnya, warung tengah malam kembali dibuka. Seorang pelanggan tetap bernama Pak Herman datang untuk membeli kopi. "Sudah lama tidak mampir, Pak," sapa Daryuni. "Iya, Bu, lagi banyak perjalanan," jawab Herman. Saat sedang menikmati kopinya, Herman mendadak menghentikan pembicaraan. Wajahnya berubah tegang. "Bu," katanya pelan. "Ada apa, Pak?" "Tadi saya seperti mendengar suara dari arah belakang." Daryuni menoleh sekilas ke arah sudut warung. "Tidak ada apa-apa." Herman terdiam sesaat sebelum melanjutkan. "Mungkin saya salah dengar." Meski begitu, ia tampak tidak senyaman biasanya. Setelah pelanggan terakhir pulang, Daryuni mulai menutup warung. Saat mematikan sebagian lampu, pandangannya tertuju pada sudut warung yang sejak awal menjadi sumber berbagai bisikan. Ia berdiri diam beberapa saat. Keheningan malam terasa lebih berat dari biasanya. "Apa semua ini belum berakhir?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang berhembus pelan dari sela-sela jendela warung. Daryuni menundukkan kepala. Rasa takut yang selama ini berusaha diabaikan, kini semakin nyata dirasakannya. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan yang pernah diharapkannya tidak pernah benar-benar datang. Warung yang dulu dianggap sebagai awal perubahan nasib, kini justru menjadi sumber kegelisahan yang terus mengikutinya. Dan untuk pertama kalinya, Daryuni merasa bahwa sesuatu yang selama ini disembunyikan perlahan mulai berada di luar kendalinya.
Misteri yang selama berbulan-bulan hanya beredar dalam bentuk bisik-bisik, akhirnya berkembang menjadi perhatian hampir seluruh warga desa. Cerita dari Herman tentang sosok putih di sudut warung, pengalaman Arif yang melihat sesuatu di balik tirai, serta berbagai kejadian ganjil yang dialami beberapa pelanggan membuat warung tengah malam milik Daryuni tidak lagi dipandang sebagai warung biasa. Meski demikian, Daryuni masih membuka usahanya setiap malam. Ia tetap berdiri di balik meja kasir, menyambut pelanggan dengan senyum yang semakin sulit terlihat tulus. Di balik sikap tenangnya, kegelisahan terus menggerogoti pikirannya. Malam itu, jumlah pelanggan jauh lebih sedikit dibanding biasanya. Beberapa orang yang datang tampak lebih sibuk memperhatikan keadaan sekitar daripada menikmati makanan yang mereka pesan. "Bu, bener nggak sih cerita yang beredar tentang warung ini?" tanya seorang pelanggan dengan nada ragu. Daryuni yang sedang menuangkan kopi berhenti sejenak. "Cerita yang mana?" tanyanya balik. "Katanya ada sesuatu di sudut warung itu." Daryuni menarik napas pelan. "Orang sering membicarakan hal yang belum tentu benar," jawabnya singkat. Pelanggan itu tidak melanjutkan pertanyaannya, namun tatapannya sesekali tetap mengarah ke sudut warung yang selama ini tidak pernah boleh didekati. Di sisi lain, Arif belum bisa melupakan apa yang pernah dilihatnya. Ia merasa bahwa selama semua hanya menjadi desas-desus, tidak akan pernah ada kejelasan. Bersama Herman dan Pak Rahmat, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Daryuni. Mereka datang menjelang waktu tutup warung. "Daryuni, kami ingin bicara baik-baik," ujar Pak Rahmat dengan suara tenang. Daryuni memandang mereka satu persatu. "Tentang apa?" tanyanya pelan. Arif maju selangkah. "Bu, saya pernah melihat sesuatu di balik tirai itu. Saya tidak datang untuk menghakimi, saya hanya ingin mengetahui kebenarannya." Wajah Daryuni tampak berubah tegang. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," jawabnya singkat. Herman yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Saya juga pernah melihat sesuatu di sudut warung ini. Sejak saat itu saya terus memikirkannya." Malam itu, warung tengah malam tampak jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada deretan kendaraan yang memenuhi halaman depan. Kursi-kursi yang dahulu hampir tidak pernah kosong, kini tersusun rapi tanpa penghuni. Suara obrolan pelanggan yang biasanya memenuhi ruangan telah berganti dengan kesunyian yang terasa begitu berat. Daryuni berdiri seorang diri di belakang meja kasir. Tatapannya menyapu setiap sudut warung yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kehidupannya. Tempat yang pernah dianggap sebagai jawaban atas semua kesulitan, kini justru menjadi pengingat atas keputusan yang terus membebaninya. Dengan langkah perlahan, ia mulai membersihkan meja-meja yang sebenarnya sudah bersih. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kenangan. "Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan seperti ini," gumamnya pelan. Ia teringat masa-masa ketika usahanya selalu mengalami kegagalan. Saat itu, ketakutan kehilangan rumah dan tekanan ekonomi membuatnya merasa tidak memiliki pilihan lain. Namun kini, setelah semua yang terjadi, Daryuni menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh tanpa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang benar-benar membahagiakan. Pintu warung terbuka perlahan. Bu Lastri masuk sambil membawa termos kecil berisi teh hangat. "Kamu belum pulang?" tanyanya lembut. Daryuni tersenyum tipis. "Belum, rasanya ingin duduk sebentar di sini." Bu Lastri duduk di kursi dekat meja kasir. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanyanya. Daryuni terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Aku merasa lelah, Bu." "Lelah karena apa?" Daryuni memandang ke arah kursi-kursi kosong. "Lelah menyimpan ketakutan terlalu lama. Lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja." Bu Lastri mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku dulu berpikir kalau hidupku berubah menjadi lebih baik, semua masalah akan selesai," lanjut Daryuni. "Ternyata tidak seperti itu. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan," ujar Bu Lastri pelan. Daryuni mengangguk. "Aku menyesal telah mengambil keputusan saat pikiranku dipenuhi keputusasaan. Seandainya waktu bisa diulang, mungkin aku akan memilih bertahan dengan segala kesulitan daripada hidup dengan rasa takut seperti ini." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Di luar warung, angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Daryuni berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Ia memandangi jalan yang tampak lengang di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dulu tempat ini selalu ramai,
katanya pelan. Bu Lastri menghampirinya. Mungkin ini saatnya kamu memulai sesuatu yang baru. Daryuni tersenyum kecil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin menjalani hidup dengan lebih tenang. Bu Lastri menepuk bahunya dengan lembut. Itu sudah menjadi awal yang baik. Daryuni kembali memandang ke dalam warung. Setiap meja, setiap kursi, dan setiap sudut ruangan itu menyimpan begitu banyak cerita. Ada perjuangan, harapan, ketakutan, dan penyesalan yang bercampur menjadi satu. Malam semakin larut. Dengan langkah perlahan, Daryuni mulai mematikan lampu satu persatu. Ruangan yang semula terang berubah menjadi remang-remang sebelum akhirnya hanya menyisakan cahaya kecil dari lampu teras. Ia berdiri sejenak sebelum menutup pintu warung. Semoga aku bisa menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik, bisiknya. Bu Lastri yang berada di sampingnya tersenyum tipis. Kamu tidak sendiri, Yun. Daryuni mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit rasa lega di dalam hatinya. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena ia tidak lagi berusaha lari dari kenyataan yang selama ini menghantuinya. Ia memahami bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi. Dan terkadang, pelajaran paling berharga datang dari penyesalan yang tidak pernah diharapkan. Warung tengah malam mungkin tidak akan kembali seperti dahulu. Namun bagi Daryuni, malam itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk menata kembali hidupnya dengan cara yang berbeda. Sebelum melangkah meninggalkan warung, Daryuni menoleh untuk terakhir kalinya. Bangunan sederhana itu tetap berdiri dalam diam, menyimpan kisah yang akan terus dikenang oleh warga desa sebagai pengingat bahwa jalan pintas yang terlihat menjanjikan belum tentu membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan napas panjang, Daryuni melangkah pergi bersama harapan baru. Sementara malam terus berjalan seperti biasa, membawa pergi segala kegelisahan yang selama ini memenuhi hatinya. Dan sejak saat itu, warung tengah malam bukan lagi sekedar tempat persinggahan para musafir malam. Warung itu menjadi sebuah cerita yang terus hidup dari mulut ke mulut, mengajarkan bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada apapun yang diperoleh melalui jalan yang keliru. Demikian kisah malam ini. Semoga cerita yang telah kita dengarkan dapat menjadi pengingat bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensinya masing-masing. Percaya ataupun tidak, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Ambil hikmahnya, buang yang buruknya. Terima kasih telah menemani Radio Petang hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak dan ingat. Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri dan pesugihan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.